Kita menganggap ada beberapa keanehan terhadap restoratif justice yang kemudian berujung kepada SP3 tersebut. Intinya bukan kita ingin itu dicabut bagi Egy, silakan bagi Egy dan Damai menikmatinya. Kita juga tidak masalahkan dalam pengertian bahwa kita tidak ingin melakukan cara-cara yang sama. Tetapi ada beberapa catatan yang barangkali perlu kita garis bawahi. Nah, salah satunya adalah ancaman hukuman yang diberikan kepada klaster 1 itu juga di atas 5 tahun. 6 tahun kan untuk provokasi, untuk penghasutan pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Seharusnya berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nggak bisa. Apalagi kemudian di sana dikatakan tidak boleh dilakukan dengan tipu daya, muslihat dan lain sebagainya. Karena kita melihat ini RJ-nya tidak genuine ini. Ini RJ-nya seolah-olah ada rekayasa tertentu. Nah, kita hari lubis. Oke, ini ada Bang Jagir, nanti saya tambahkan Bang ya. Ya, silakan. Jadi kita menganggap ada beberapa keanehan terhadap restoratif justice yang kemudian berujung kepada SP3 tersebut. Intinya bukan kita ingin itu dicabut bagi Egy, silakan bagi Egy dan Damai menikmatinya. Kita juga tidak masalahkan dalam pengertian bahwa kita tidak ingin melakukan cara-cara yang sama. Tetapi ada beberapa catatan yang barangkali perlu kita garis bawahi. Nah, salah satunya adalah ancaman hukuman yang diberikan kepada klaster 1 itu juga di atas 5 tahun. 6 tahun kan untuk provokasi, untuk penghasutan pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Seharusnya berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nggak bisa. Apalagi kemudian di sana dikatakan tidak boleh dilakukan dengan tipu daya, muslihat dan lain sebagainya. Karena kita melihat ini RJ-nya tidak genuine ini. Ini RJ-nya seolah-olah ada rekayasa tertentu. Nah, kita juga nanti mempermasalahkan yang terkait dengan kehadiran dua penyidik ke Solo, istimewa sekali. Ya kan? Memang kalau kita lihat RJ itu ada dua kemungkinan. RJ itu bisa inisiatif pihak pelapor atau pihak terlapor, ya. Tetapi bisa juga inisiatif penyidik dalam proses penyidikan. Tetapi yang nggak gitu-gitu amat lah sampai nganter ke Solo dan lain sebagainya. Nah, silakan Bang Jagir melengkapinya selengkap-lengkapnya. Karena beliau ini selain lawyer RRT juga seorang mediator yang sesungguhnya banyak bekerja di ranah ADR, Alternative Dispute Resolution. Sekalian. Oke. Ini Prof Zainal Mutakin sudah datang. Oh, ini Prof Zainal dulu ya, karena dia mau ini ya, mau di RJ dulu sebentar. Oh, nanti RJ sebentar ya, sebentar ya, nanti setelah sama Prof Zainal. berdiri berdua. Ini Bang Refli, alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ya, khusus topik restoratif justice atau mekanisme restoratif justice sesuai dengan aturan yang baru. Jadi kita tidak melompat-lompat untuk hal ini. Masalah siapa yang melakukan itu saya no comment, tapi saya menjelaskan tentang aturan. Selamat datang Prof Zainal. Selamat datang. Tadi Prof Tono sudah menjelaskannya. gitu. Aku sebentar ya Prof ya. Oke, aturan yang terbaru tentang restoratif justice dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2026. Berarti kurang lebih berusia 2 minggu. Dikeluarkan satu pedoman cara melaksanakan mekanisme restoratif justice. Artinya, secara umum dijelaskan di situ, ada 2 tingkatan. Restoratif justice itu pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang ada sekarang di kasus ijazah palsu ini, masih dalam tingkat penyidikan ini. Yang tadi dijelaskan oleh Profesor Refli Harun sudah dilimpahkan memang ke kejaksaan, tapi masih kemungkinan bolak-baliknya itu masih besar banget, masih besar sekali gitu loh. Nah, untuk itu, jika menurut atau mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026, itu ada prosedurnya, tidak bisa diselesaikan 1-2 hari. Itu prosedurnya agak bukan panjang, tapi menuruti apa yang ada. Yang jelas, pertama adalah harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dan Ketua Pengadilan Negeri itu diberikan waktu 3 hari. Jadi artinya dari poin 1 aja tidak mungkin 1 atau 2 hari bisa menyelesaikan komponen restoratif justice itu.
Kemudian syarat-syaratnya adalah harus ada perjanjian yang terbuka. Poin-poinnya apa yang dipenuhi? Karena ini sudah menyangkut masalah bukan hanya dua pihak saja, termasuk jurnalis, termasuk bangsa dan netizen dan semua rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah dibutuhkan keterbukaan dalam poin-poin yang apa di restoratif justice itu. Ya saya tidak mengada-ada, tapi kita refer saja, lihat saja surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026. Bayangkan nomor 1 aja. Berarti itu yang dikeluarkan Mahkamah Agung tahun 2026. Nah, itulah diantaranya proses daripada restoratif justice itu. Masalah siapa yang melakukan, mereka melakukan, kami dari RRT dan kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya tidak melarang, kan gitu, Bro? Ya, masing-masing aja, cuman yang mau saya sampaikan adalah mari semua stakeholder penegak hukum, dalam hal ini penyidik, kejaksaan, bahkan hakim nanti, bahkan sudah ada aturan dari Ketua Mahkamah Agung, itu kita harus nuniti. Kita harus ikuti. Kalau di awal tahun ini aja kita break the law tentang hal itu, saya kira nggak benar. Nah, jadi saya komen tentang prosedurnya. Dan mari sama-sama buka, searching aja tuh Ketua SMA 1 2026 itu, monggo dibuka di situ. Jadi saya secara singkat itu aja karena ahli kita sudah hadir, Profesor Jainal dan Prof. Toto, dan satu lagi nanti Pak Henry agak siangan ya. Nah, Henry ya udah datang. Oh, udah datang juga. Bagus. Oke. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Ya. Silakan, Prof. Oke, terima Oke, kasih. Ya, jadi kenapa saya hadir di sini? Nama saya Zainal Mutakin. Saya sejak lulus dokter tahun 83 sampai sekarang ini pekerjaan saya itu mendalami dan mengajarkan yang namanya ilmu tentang otak dan saraf. Ya. Jadi selama hampir 40 tahun saya bergelut di bidang neuroscience. Dan sampai saat ini pun sebagai seorang akademisi, sehari-hari pekerjaan saya mengajarkan ilmu itu kepada anak didik. Baik itu anak didik mahasiswa kedokteran S1, S2, sampai spesialis. Ya, semua saya berkecimpung di situ. Jadi apa yang saya lihat terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Dr. Tifa, itu terkait dengan tulisan yang dia buat, analisa ekspresi wajah ya pada seseorang yang kebetulan itu mantan presiden kita. Jadi apa yang saya lihat di situ bahwa semua yang ditulis di situ itu berbasis dari ilmu yang kita sebut neuroscience yang diaplikasikan dalam bentuk turunannya yaitu ilmu tentang perilaku, neurobehavior. Ya. Jadi disebutkan di situ banyak sekali peran organ-organ tertentu di otak. Di dalam otak itu ada pusat motorik, pusat sensorik, ada lagi bagian otak yang betul-betul menjadi pusat perilaku kita, yang kita sebut sebagai limbic system. Di situ ada bagian terpenting dari sistem ini yang namanya amigdala dan hipokampus, yang nantinya itu fungsinya adalah untuk mengatur dan mengelola memori ya sepanjang hidup. Jadi dalam memori kita sehari-hari itu ada yang kita sebut memori autobiografis. Jadi perjalanan hidup saya atau siapapun sejak mulai dari lahir, anak-anak, pendidikan SD, SMP, SMA, mahasiswa, semua itu seolah-olah terekam dengan detail. Dan memori itu kalau di otak ada derajatnya, tingkatannya, ada memori primer, sekunder, sama tersier. Yang autobiografis ini ada dalam kelompok yang namanya memori tersier. Seperti misalnya nama saya, nama kita, rumah kita, istri kita, anak-anak kita, sekolah kita, itu tidak akan pernah bisa hilang dari ingatan. Kecuali kita cedera otak, ngalami amnesia. Tapi detail dari informasi itu akan mudah terungkap dalam bentuk suatu narasi yang runtut, ya, yang tidak ada jeda, dan itu pasti akan bisa dibedakan kalau di dalam autobiografi itu ada adisi, ada tambahan di sana sini. Tidak mungkin ya, Pak? Ya, itu tambahan di sana sini akan membuat dalam narasi akan beda nanti, dan itu juga akan bisa dilihat dalam
perubahan ekspresi wajah seseorang yang menurut yang tulisan Dr. Tifa itu disampaikan dalam istilah mikroekspresi. Mikroekspresi itu akan terjadi ya, apakah yang disampaikan itu nyata atau itu suatu kebohongan, bisa dilihat dan bisa dianalisa bahwa itu tambahan informasinya sebetulnya tidak ada di situ, itu dari sisi keilmuan. Ya. Nah, kebetulan untuk menyatakan seseorang itu dia kompeten menganalisa atau menyampaikan itu bukan didasarkan atas sertifikasi. Saya tidak punya sertifikat sebagai seorang neuroscience, tapi dari karya-karya saya, dari tulisan saya, kita bisa buka Google Scholar misalkan, semua akan tidak bisa dipisahkan dari ilmu neuroscience itu. Ya, termasuk Dr. Tifa. Jadi tidak ada ketentuan bahwa untuk menganalisa ilmu ini seseorang itu harus punya sertifikat, nggak ada. Tapi kompetensi, dan kompetensi dilihat dari riwayat sebelumnya. Sebagai seorang dokter, Dr. Tifa mendalami pasti semua dokter itu ilmu dasar tentang otak dan saraf. Berikutnya anatominya, fungsinya, semuanya. Terus berikutnya beliau saat ini sedang menjalani 2 program S3 di Universitas Indonesia dalam bidang neuroscience ya, perilaku, neuroscience perilaku, dan kemudian di Universitas Padjadjaran juga ada program S3 yang beliau sedang jalani, belum selesai, terkait aplikasi neuroscience dalam psikologi sosial. Jadi di fakultasnya bukan fakultas kedokteran, fakultas Visipol, ya, terkait dengan, tapi basisnya itu tetap neuroscience. Ya, saya mau ngomong tentang imaging, ya, pencitraan, foto otak seseorang dan sebagainya, itu bagian dari neuroscience. Psikologi, ya, bahkan banyak tulisan yang saya lihat akhir-akhir ini, salah satunya yang ditulis oleh Dr. Taufik Pasyak itu keterkaitan neuroscience dengan spiritual, bahwa keberagamaan seseorang, kedalaman dia, ketaatan pada agama itu akan bisa dilihat dari sisi keilmuan neuroscience juga.